Kebiasaan buruk yang harus dijauhi oleh suami dan istri agar rumah tangga adem ayem. Pentingnya membangun komunikasi positif dalam hubungan berpasangan telah berkali-kali disebutkan dalam berbagai penelitian menyangkut hubungan juga pernikahan ya. Minimnya komunikasi merupakan salah satu penyebab perceraian. Nah, kebiasaan buruk pasangan dalam berkomunikasi yang berkontribusi terhadap rusaknya hubungan bahkan memicu perceraian. Yang pertama adalah berpura-pura. Berapa kali sih Anda bilang iya, padahal sebenarnya Anda ingin mengatakan tidak? Apakah Anda juga kerap mengatakan, saya nggak tahu, karena takut dikritisi, ditolak, atau dihakimi? Saat Anda terbiasa menerima segala hal yang berlawanan dengan hati kecil Anda, memilih diam untuk mencegah terjadinya perselisihan, maka Anda tengah menyimpan rasa dendam dan kebencian, menutupi perasaan dan tak mempercayai pasangan untuk bersikap lebih dewasa, menerima kata tidak dari Anda, takkan membuat keadaan itu lebih baik. Lebih baik katakan sejujurnya apa yang Anda rasakan. Jika sedang berselisih, katakan dengan jujur, saya tidak bisa nih membahas ini sekarang. Saya perlu memikirkannya kembali dan siap membahasnya 1 jam lagi. Tapi penuhi janji Anda tersebut dan hindari mengiyakan apa saja yang dikatakan pasangan hanya demi menghindari perbedaan pendapat yang berakhir pada perselisihan. Lalu yang kedua adalah ketidaksesuaian. Komunikasi yang terjadi pada pasangan kebanyakan bersifat nonverbal. Kadangkala apa yang Anda ucapkan tak sesuai dengan gestur tubuh. Tak heran jika kemudian banyak pasangan yang bertengkar dan semakin emosi terhadap satu sama lainnya. Saat Anda mengatakan sesuatu dibarengi dengan bahasa tubuh yang tak sinkron, Anda tengah mengirimkan pesan kepada lawan bicara. Untuk menghindari ini, pastikan Anda bicara dengan pasangan sambil menjaga kontak mata ya. Dengan begitu, Anda dan dia saling mendengarkan secara aktif dan fokus pada apa yang dikatakan lawan bicara. Lalu yang ketiga adalah sikap kalah menang. Komunikasi efektif terjadi saat lawan bicara Anda itu menerima pesan Anda dengan baik. Meski begitu, selalu ada kemungkinan komunikasi menjadi memburuk ketika membahas isu yang membuat Anda dan dia itu merasa tak nyaman. Anda dan dia pun mulai bersikap menghakimi, menyalahkan, dan melawan. Saat komunikasi memburuk, sikap mencari kesalahan lawan bicara bahkan dibarengi sikap emosional takkan memperbaiki keadaan. Alih-alih menunjukkan sikap menang kalah, ciptakanlah suasana yang tenang bersama dengan pasangan. Bangun komunikasi yang lebih positif dengan sikap saling menghargai pendapat lawan bicara dan bersikaplah jujur serta terbuka. Lalu yang keempat adalah banjir interupsi. Komunikasi yang baik juga membutuhkan kemampuan dan kemauan mendengar. Memotong pembicaraan dan tak memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya secara lengkap juga kerap terjadi dalam komunikasi pasangan. Yang kerap terjadi adalah pria seringkali mengeluhkan tuntutan pasangannya untuk memberikan respon cepat, padahal dia masih memikirkan jawabannya. Jika Anda merasa mengalami hal ini, alih-alih menuntut pasangan memberikan respon cepat, hitung hingga 30 sebelum Anda mengeluhkan sikap pasangan yang sedang memikirkan jawaban atas pertanyaan Anda.
Juga jangan ajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Memberikan kesempatan pada pasangan untuk bicara dan tidak memotong perkataannya menimbulkan rasa saling menghargai ya. Latih kesabaran untuk menunggu, tidak lagi menginterupsi, apalagi menuntut pasangan untuk memberikan respon cepat sesuai keinginan Anda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hanya berfokus pada hal negatif. Munculkan kembali kebiasaan mengucapkan kata-kata positif seperti terima kasih, tolong, atau kata lain yang menunjukkan sikap menghargai ya. Hal ini akan membantu Anda dan dia mengatasi kebiasaan buruk yang yakni berfokus dan berkata negatif pada pasangan. Seperti dengan kasar mengatakan, tutup klosetnya dong, atau butuh berapa lama sih untuk buang sampah. Nah, kata-kata yang bersifat memerintah ini hanya akan memperburuk keadaan. Padahal Anda bisa mengatakan, sayang, aku serasa seperti ratu deh kalau kamu lihat tempat sampah penuh dan langsung membuangnya demi aku. Terima kasih loh sudah mau melakukannya untukku. Nah, tak ada yang salah jika Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Bukan bermaksud berlebihan ya. Namun kata-kata yang menunjukkan sikap menghargai seperti itu terbukti berhasil bagi pasangan yang ingin memiliki hubungan lebih positif dengan komunikasi penuh afeksi.